ya. Alhamdulillah kalian semua sehat ya, bisa hadir di sini. Tapi sebelum Ibu mulai, Ibu ingin ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Bisa ya? Iya. Silakan Mustafa untuk memimpin doanya. Belum berapi. Siap. Belum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai, sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan dengan berdoa kita bisa lebih fokus ya dalam belajar. Semangat tidak? Semangat dong ya. Coba dilihat ada sampah tidak? Coba boleh dibuang kalau yang ada sampah. Ayo ada ya Egi, boleh Egi, silakan dibuang. Buang dulu ya. Kemudian akan Ibu absen. Siap-siap nih semuanya. Apakah hadir atau tidak? Ya. Ibu mau absen dulu. Sudah? Ya, ya. Kalau kita belajar dengan keadaan bersih, kan enak ya, nyaman. Ya, Ibu absen dulu. Ada enggak? Hadir? Ya. Alfian? Hadir. Alisha? Hadir. Asep? Hadir. Abdal? Hadir. Aditya? Hadir. Dini? Hadir. Egi? Hadir. Farouk? Apa ada? Iya. Jaka? Hadir. Juwita? Hadir. Mustafa? Hadir. Nada? Hadir. Neng Resti? Hadir. Putri? Randi? Hadir. Rahmat? Salsa? Santi dan Winda. Iya, terima kasih ya. Baiklah, Ibu, sebelum apa dimulai, boleh dong berdiri dulu ya sebentar kita nyanyi dulu biar semangat. Kita nyanyi Garuda Pancasila. Nah, Ibu akan putar lagunya. Kita nyanyi sama-sama ya. Sekali lagi semangat semuanya. Ya, ayo Abdal nyanyi. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Nah, ini ya, hari ini kita akan belajar mengenai bab 2, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat ya. Nah, sebelum Ibu bahas materinya ya, nih kira-kira ada yang ingat gak kemarin kita bahas apa minggu kemarin tentang apa? Sejarah kelahiran Pancasila ya, dan makna-makna Pancasila ya. Ibu ulas sedikit ya. Jadi kita harus meneladani
untuk diterapkan dalam kehidupan baik di keluarga, baik itu di masyarakat ya, semuanya dalam bernegara dan sebagainya, itu semua dirangkum dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Coba siapa pembuatnya, perumusnya? Ada yang tahu? Betul, Putri dan Hatta ya. Jadi bab yang kemarin atau materi kemarin itu masih berkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan kali ini mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Coba kalau misalnya tidak ada yang merumuskan nilai-nilai Pancasila, bagaimana kehidupan kita? Tidak tertib, terus tidak beraturan, ya. Nah itu, ya kericuhan. Dan kira-kira yang pembuat nilai-nilai Pancasila ini apakah khusus untuk pemerintah? Tidak ya, tetapi untuk kita semua, tanggung jawab warga negara Indonesia ya. Nah itu, baiklah. Nah sebelum Ibu ini lihat Ibu akan memberikan tujuan pembelajarannya ya. Di sini kita lihat sama-sama. Nah, jadi melalui diskusi ini ya, nanti ada tujuannya ya. Yang pertama, nah kalian akan berdiskusi untuk mengidentifikasi ya suatu permasalahan ya atau kasus-kasus yang ada di dalam masyarakat. Nah itu tujuan pembelajarannya ya. Nah nanti kalian identifikasi masalah itu dengan tepat ya. Dan yang kedua adalah kalian harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam permasalahan itu atau studi kasus tersebut ya. Dan yang terakhir adalah dengan tepat, maaf tadi ya. Kemudian yang terakhir kalian mempresentasikan, menyampaikan hasil diskusinya ya dengan percaya diri nanti di depan kelas ya. Bisa ya? Bisa. Ya, nanti Ibu akan jelaskan dulu seperti apa. Nah, lihat kembali ya. Ibu akan memberikan sebuah video nih ya, bentar. Kalian boleh sama-sama menyimak video. Oh iya, maaf, ada yang lupa ini dulu ya. Sebelum nonton video, Ibu akan memberikan sebuah lambang. Nah, lambang tersebut kalian nanti isi seperti apa ya. Nah, ini nih lambangnya, lihat. Lambang apa ini? Pancasila ya. Nah, Ibu akan membagikan lambang ini, ada ini ya, ada gambar-gambarnya ya di pinggirnya. Nah, ini kira-kira ini termasuk sila berapa? Ya. Nah, yang kedua nanti Ibu bagikan. Silakan nanti diisi ya. Bentar. Nah, ini. Oh, diisi boleh. Ya, Ibu ingin tahu apa kalian bisa mengisi lambang yang Ibu bagikan. Silakan, jangan lupa diberikan nama ya. Ya, kalau sudah nanti simpan aja di meja perkelompoknya saja ya. Yo, silakan dimulai. Ibu kasih waktu 5 menit. Nah, cukup ya? Atau 3 menit mungkin? No, silakan dikerjakan.
Ya, kalau sudah boleh disimpan di meja perkelompoknya ya. Sudah semuanya? Belum. Jangan lupa dikasih nama ya. Ya, kalau sudah dikumpulkan boleh Ibu pinjam ya. Ya. Ya, simpan di meja perkelompoknya saja. Oh, tinggal bisa. Oke ya. Ya, ya. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah masih ingat ya dengan jawabannya ya? Coba Ibu sekarang kita koreksi dulu sebentar ya. Nih. Yang pertama lambangnya apa? Gambarnya ya, itu termasuk sila ke? Yang betul? Betul. Nggak apa-apa, salah juga. Yang kedua, lambang apa ini gambarnya? Nah, sila keberapa? Apa bunyinya? Belum bagus ya. Yang ketiga, gambar apa? Nah, apa bunyinya? Keempat, kepala. Bunyinya? Yang terakhir, terima kasih ya. Baiklah, kita lanjutkan. Kalian boleh semuanya menyimak video yang akan Ibu putar ya. Semuanya boleh lihat ke depan ya. Simak baik-baik. Hai, aku. Kita dua. Yuk. Hai, aku Roni. Salam kenal semuanya. Kalian tahu apa gambar di bajuku ini? Ya benar, itu adalah lambang Pancasila. Apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Apakah hanya sebagai lambang saja? Yuk kita cari tahu sama-sama.
Sila pertama, Tuhanan Yang Maha Esa. Itu berarti tiap penduduk Indonesia bisa bebas menganut ajaran agamanya tanpa paksaan dari pemerintah. Sila kedua, manusia yang adil dan beradab, di mana kita sebagai manusia harus saling menolong dan saling menghormati kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Hal yang dapat kita lakukan untuk menerapkan nilai Pancasila sila ketiga adalah dengan mencintai tanah air. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga persatuan tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Saat sedang melakukan kegiatan musyawarah untuk mencapai keberhasilan bersama, kita harus menerima apapun hasilnya dengan lapang dada, serta dengan bertanggung jawab tanpa memaksakan kehendak. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengamalkan nilai Pancasila sila kelima ini, kita dapat melakukan aktivitas gotong royong atau kerjasama demi kebaikan lingkungan untuk bersama. Itulah penjelasanku mengenai Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan adanya sedikit penjelasan dariku bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga kita bisa menerapkan Pancasila dengan baik dan benar. Kalau begitu, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa. Lagi. Nah, apa sih yang kalian dapatkan setelah tadi menyimak video tersebut? Ada yang mau jawab? Boleh satu orang? Ya, Dini. Sila ke-1, setiap penduduk Indonesia dapat memilih agamanya sesuai kepercayaan masing-masing tanpa paksaan. Iya, betul. Ya, tepuk tangan buat Dini. Ya, jadi sila ke-1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, di situ kita boleh bebas memilih agama apapun sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tidak boleh memaksakan kepercayaan kita harus sama dengan orang lain. Itu ya. Nah, itu salah satunya ya. Kemudian, nah, lihat dulu di sini sebentar ya. Nah, sebelum itu sebelum Ibu menyampaikan materi secara jelas nih ya, coba kita tepuk semangat dulu ya biar konsentrasi ya. Yuk semuanya duduk aja. Ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Terima kasih ya. Nah, tadi kita sudah menyimak video ya. Ibu sudah menampilkan video. Siapa tadi? Roni ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang makna Pancasila. Panca itu 5 dan sila itu dasar atau prinsip ya. Jadi prinsip dasarnya ada 5 ya. Nah, dalam prinsip dasar tersebut yang pertama ada sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, di dalam sila ke-1 ini terkandung makna bahwa tadi kata Dini, kita boleh bebas memilih agama yang kita percayai ya. Jangan memaksakan agama orang lain harus sama dengan kita. Jadi kita juga harus hidup rukun ya dengan semua ya, dengan siapapun yang berbeda agama ya. Nah, kemudian yang kedua, apa itu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya tadi apa? Ayo, ada yang ingat tidak contohnya? Harus saling membantu ya, tolong menolong terhadap sesama apapun agamanya ya. Contoh nih, misalnya orang Kristen sedang membangun peribadahannya, gereja. Nah, apakah boleh umat Islam atau orang Islam membantu? Boleh ya, gitu. Jadi ada rasa manusiawi. Ada yang jatuh atau kecelakaan, walaupun
berbeda dari kita bantu, kita tolong, ya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, sila apa? Ayo, yang ketiga sila apa? Persatuan Indonesia, ya. Itu kita bersatu baik sukunya berbeda, ya. Suku yang ada di Indonesia apa saja, ada yang tahu tidak? Suku apa? Sunda, Sunda, suku Batak, terus Jawa, ya. Kemudian agamanya pun bermacam-macam, ya, khasnya. Nah, semuanya boleh bersatu, ya. Nah, nanti contoh aplikasinya ada boleh bergotong royong bersama, ya, bersama warga. Yang keempat apa? Sila keempat. Kerjasama dalam permusyawaratan, ya. Nah, ini coba ada yang mau kasih contoh. Kira-kira apa? Sila keempat contohnya kalau di sekolah. Pemilihan OSIS. Pemilihan OSIS, apalagi? Ketua kelas dilakukan dengan cara bermusyawarah. Diambil suara terbanyak, ya. Siapa yang terpilih, maka itu yang bertanggung jawab untuk memimpin kelas, ya, atau sebagai ketua OSIS di sekolahnya, ya. Dan yang terakhir apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harus adil. Kira-kira ada yang mau kasih contoh? Apa contohnya? Pembagian sembako, betul, ya. Atau dana bantuan langsung tunai, ya. Apalagi PIP, ya, bagi kita misalnya nih buat para pelajar, apalagi yang kurang mampu, ya, bisa terus bersekolah dengan adanya dana dari pemerintah, ya, yang disalurkan. Nah, nih, dengarkan sebentar, ya. Ini ada penerapan sila-sila. Nah, ini yang patut kalian ingat. Jadi sila-sila tersebut kalian harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, baik di lingkungan keluarga. Nah, coba kalau di lingkungan keluarga biasanya kalian seperti apa? Coba diterapkan apa? Ya, apa Alfian? Boleh dijawab? Kalau di rumah? Sila ke-1 dulu nih, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau di rumah bagaimana? Sholat, ya. Ya, untuk agama Islam sholat 5 waktu. Kemudian apa, mengingatkan sholat boleh? Boleh, ya. Nah, kalau sila kedua diterapkannya di rumah seperti apa? Kemanusiaan, apa? Yang kedua? Kemanusiaan. Yang adil dan ya, apa contohnya kira-kira? Beradab ke orang tua. Ya, ada, betul, ya. Sopan santun terhadap orang tua. Kita menghormati orang tua kita, ya, kalau di rumah. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Contohnya di lingkungan bergotong royong. Apa? Membangun selokan atau membersihkan, bukan membangun, membersihkan selokan, ya. Dan yang terakhir apa? Keadilan sosial diterapkan di rumah apa? Biasanya di rumah nih, di keluarga mendapatkan uang jajan, ya, harus adil katanya. Kakaknya 5.000, adiknya 5.000, adil? Enggak, ya. Tapi harus disesuaikan. Jadi adilnya harus sesuai dengan porsinya masing-masing, ya, sesuai dengan kebutuhan, gitu, ya. Nah, kita simak lagi. Ya, di sini tadi kita sudah menjelaskan tentang makna, ya. Jangan lupa Pancasila itu sebagai pedoman hidup bangsa, ya. Jadi kita sehari-hari harus ingat pedoman hidup bangsa kita nih diterapkan dalam lingkungan
atau di keluarga itu diterapkan ya. Nah, ini lihat. Sila pertama. Sila ini menjadi sila yang menjadi dasar keseluruhan, baik itu sila ke-1, kedua, ketiga, dan keempat sampai kelima ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu menjaga kerukunan antar umat beragama di situ ya. Nah, sila kedua pun sama, harus saling menghormati, kemudian saling menyayangi satu sama lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia itu menekankan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu walaupun berbeda ya, berbeda-beda. Masih ingat apa? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan ya, itu namanya persatuan Indonesia. Yang keempat nih, lihat ada kepala banteng. Nah, ini sila keempat ya. Apa? Di sini silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat musyawaratan. Jadi apapun masalahnya itu harus dimusyawarahkan untuk mendapatkan hasil mufakat ya, secara bersama-sama. Itu sila keempat. Kalau ada masalah itu pusing nih, mau mengadakan acara misalnya OSIS ya, ada acara lomba menghias kelas ya. Nah, berarti harus ada rapat dulu, ada musyawarah dulu ya, disusun siapa panitianya dan lain sebagainya gitu ya. Paham ya? Nah, yang terakhir sila kelima bunyinya seperti apa? Ayo diingat lagi. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini sila yang kelima ini yang terakhir, kita harus bersatu ya. Bersatu di sini tidak memandang status ya, baik itu status sosial ya atau profesi misalnya ya, karena ini kalau statusnya orang kaya, maunya berteman dengan orang kaya saja, nggak mau dia mah orang miskin. Nah, tidak boleh seperti itu ya, semuanya sama, jadi adil ya. Nah, itu dilihat kalau dia mah begini, dia mah begitu. Nah, kita tidak boleh memandang sesuatu itu dilihat dari kekurangannya ya. Kita saling bekerja sama, berkolaborasi ya. Yang kurang dibantu, yang tidak bisa dibantu ya. Kalau misalnya lagi belajar nih kamu, saya tidak mau duduk sama dia mah orang ini, sukunya ini berbeda dengan saya. Nah, itu tidak boleh ya. Semuanya harus adil ya. Baiklah, kita simak kembali apa yang akan dibahas. Nah, di sini pengamalan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi nilai pengamalan itu diamalkan, dipraktekkan nilai-nilainya ya, yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, dipraktekkan nih. Bukan hanya konsep saja, bukan hanya teori saja, bukan hanya dihafal saja. Oh, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, kedua dan lain sebagainya. Nah, bukan seperti itu saja ya, tetapi harus diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, baik di rumah, baik di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Dipraktekkan nilai-nilainya ya. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu pasti akan kalian temukan dalam kegiatan sehari-hari ya. Itu ya. Bisa dipahami apa yang Ibu sampaikan? Bisa ya. Nah, tujuannya tetap sama tadi, supaya terciptanya kedamaian, kerukunan ya. Nah, di sini ada contoh-contoh sila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau baca? Silakan. Boleh, Abdel, dibaca sila ke-1 apa itu? Menghormati teman yang berbeda agama dan tidak merendahkan. Nah, itu ya. Jadi menghormati teman. Sila ke-1 itu tidak merendahkan. Hanya karena berbeda kepercayaan dengan kita, berbeda agama, kita tidak boleh merendahkan ya. Nah, harus rukun. Nah, coba ada yang mau baca?
tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau status sosial. Nah itu tadi ya kata ibu, kalau berteman kita jangan pilih boleh berteman dengan siapa saja. Yang ketiga, silakan boleh dibaca contohnya. Siapa yang mau baca? Boleh. Dini. Kelihatan Dini, silakan. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar tanpa meminta imbalan. Nah gitu. Bergotong royong di lingkungan masyarakat. Coba ada yang pernah di sini membantu, misalnya orang tua bergotong royong di lingkungan sekitar, membersihkan apa misalnya? Makan ya. Nah itu tidak mengharapkan imbalan ya. Karena apa? Karena bekerja sama-sama ya. Gitu ya. Kemudian ini yang kelima, silakan boleh ada yang membaca istilah yang berikutnya. Sila keempat menghargai perbedaan pendapat ya. Jadi sila keempat itu yang poin utamanya bermusyawarah. Ketika kita punya masalah dan berbeda pendapat, maka yang kita lakukan adalah bermusyawarah untuk mencapai keputusan atau hasil bersama ya. Itu yang bisa dipertanggungjawabkan itu dalam hal apapun musyawarahnya ya. Nah, yang kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini harus adil ya. Hak kalian sebagai siswa, ada yang tahu tidak? Hak saya sebagai pelajar adalah mendapatkan apa? Ya, mendapatkan, kalau di sekolah harus dapat nilai, berarti harus belajar ya. Nah, kemudian haknya kalau di rumah apa sama orang tua dikasih apa haknya? Uang jajan ya, kamu harus ada uang jajan terus ya. Uang jajan, selain itu apa? Pakaian, seragam sekolah ya. Rumah yang nyaman, ya itu hak kalian sebagai anak di rumah ya. Kewajibannya apa? Coba ibu mau tanya, kalian kan sebagai anak di rumah punya kewajiban nggak? Kewajibannya kalau di rumah membantu orang tua ya. Nah itu harus diingatkan itu. Jadi seimbang antara hak dan kewajiban ya, harus adil satu sama lain. Nah ya, coba sekarang ini pentingnya penerapan Pancasila. Nah, penting sekali tadi kan Ibu, kalian kan sudah mengamalkan ya, berarti penting kan? Penting sekali Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, menjadi dasar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Nah itu ya. Yang ketiga, membentuk karakter bangsa yang beradab. Nah kalau kalian membentuk karakter siswa yang beradab ya di lingkungan sekolah, jadi contoh yang baik buat teman-temannya ya. Kemudian yang terakhir, mencegah perpecahan dan konflik ya. Jadi tidak meminimalisir itu. Tidak ada perpecahan antar suku ya, permasalahan apapun di negara kita ya. Bisa dipahami ya? Iya, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini. Nah, masih ingat dengan tujuan pembelajaran kita tadi ya? Kita akan berdiskusi ya. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja ya. Jadi kalian tadi sudah menyimak apa-apa yang sudah Ibu sampaikan ya, dan sudah ada kelompoknya di sini. Kelompok A ya, ini kelompok A kinesthetik nanti ya, bermain peran. Kemudian B ini
berdiskusi dengan tertib ya. Nah, saling bekerja sama ya, boleh ya. Nah, ketika berdiskusi itu saling bekerja sama, tidak kamu aja tidak. Semuanya ikut ya, ikut mengerjakan lembar kerja yang ibu berikan ya. Boleh perhatikan dulu sebentar. Nah, di sini jangan lupa ditulis kelompok apa, kelompok A misalnya ya. Kemudian kelas 7 ya. Silahkan diisi ya. Yuk. Dengan tertib ya. Ini kelompok B. Ya, silahkan kelompok B. Kelompok C. Silahkan kelompok C. Ini kelompok D. Saya kelompok D pakai ini ya ditambah. Oh ya ini nanti ada. Silakan dikerjakan ya dengan tertib. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, boleh ditanyakan ya ke ibu ya. Jangan sungkan-sungkan. Nah itu ya, bisa ya. Silakan dijawab. Kalau ini pusing, bagian mana boleh bertanya sama ibu ya. Nomor berapa misalnya, silakan kalian bertanya.
estetik ini ya. Nanti siapkan seperti apa hasilnya ingin lihat ya. Ya, santai deh, santai aja, jangan terburu-buru ya, santai mengerjakan.
baru kedua aja. Tidak ya? Saya kita butuh kelompok lain. Bagus kalau sudah. Ya, kelompok A sudah beres ya? Ya, dipersiapkan nanti siapa yang mau menyampaikan hasilnya. Nah, hasil diskusinya. Ya. Nanti yang baca semua. Pak. Kelompok B bagaimana? Sudah beres? Ya, belum. Dua kelompok lagi ya. Ya, waktunya disuntik dulu ya. Waktunya wah, udah. Sekarang kita ini dulu presentasi dulu ya dari kelompok A sambil menunggu ya Ibu. Sedikit lagi ya, boleh. Sambil disimak ya teman-teman semuanya. Pak, ini teman kalian di depan akan menyampaikan hasilnya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menyampaikan hasil studi kasus. Sebuah orang kecil masyarakat terdiri dari beberapa kelompok kelompok yang berbeda sejak tahun yang kita selalu membedakan keadaan dan kesukaan yang sangat dengan menggunakan fasilitas umum seperti lapangan negara desa. Namun kelompok minoritas sering mendapat posisi karena mereka tidak diberi kesempatan yang sama untuk menggunakan fasilitas tersebut. Ketika ingin mengadakan kegiatan keagamaan, melakukan ada sebagian majalah yang menolak jika kelompok minoritas meminta izin dengan alasan sudah tradisi. Bahwa lapangan digunakan untuk kegiatan agama, mayoritas hal ini menimbulkan masyarakat yang mengenai berpotensi merusak penggunaan agama. Pertanyaannya, jika kalau mengalami situasi tersebut, apa tindakan negara yang menggunakan adalah usaha melakukan semuanya Kami akan contohkan. Ya, jadi dari kelompok ini akan bermain peran katanya ya. Boleh, silakan kita lihat perannya seperti apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menangani warga minoritas yang merasa tersisih untuk mendapatkan hak pijat mahal memakai fasilitas umum yang disediakan dan tentukan kaum mayoritas bertoleransi terhadap kaum minoritas karena sama-sama mempunyai hak atas kepercayaan masing-masing. Sekian dari kelompok A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Kelompok C udah beres ya sama D ya. Nah, siap-siap nanti tampil untuk menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih untuk kelompok A ya, yang barusan sudah menyampaikan dengan cara bermain peran ya. Ada yang menjadi Pak RT atau Pak RW dan warganya ya. Kemudian kelompok B, silakan kelompok B, tepuk tangan buat kelompok B. Kelompok visual, silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi studi kasus. Di sebuah kota besar jumlah dengan semakin meningkat. Yang lain boleh dulu. Mereka yang bekerja sebagai pengamen, pengemis atau penjual kecil-kecilan di jalan raya. Beberapa warga mengalir rasa liburan memberi bantuan, tetapi banyak juga yang merasa terganggu dan mengusir mereka dengan kasar. Bahkan ada anak jalanan yang mengalami kekerasan verbal maupun fisik dari waktu masyarakat. Di sisi lain, pemerintah kota sedang berusaha melakukan razia, tetapi hanya sebatas mengumpulkan anak-anak tersebut. Yang lainnya boleh sambil diperhatikan. Pembinaan jangka panjang. Akibatnya anak-anak tersebut kembali lagi berjalan dalam kebutuhan hidup tidak ada ekonomi. Jika kamu berada di situasi tersebut, apa tindakan yang bisa kamu lakukan sebagai pelajar? Tindakan yang saya akan saya lakukan dalam bersikap saya akan membuat daftar dan kebersamaan meningkatkan perdamaian siswa. Poster yang saya ambil dari media Lihat semuanya, sosial lihat ke depan. pentingnya pemberdayaan anak jalanan. Nah ini ya, Ini ada poster yang telah posternya. saya ambil dari media sosial. Ya. Boleh dibaca judulnya apa itu posternya? Pentingnya pemberdayaan anak jalanan. Ya, pentingnya pemberdayaan anak jalanan ya, yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan tanggung jawab kita. Boleh? Silakan. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok B. Ya, selanjutnya ada dari kelompok C. Silakan kelompok C untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Seperti apa nih? Ya, tadi kasus yang akan disampaikan oleh kelompok C. Yang lainnya boleh menyimak ya apa yang disampaikan oleh kelompok teman kalian. Ya, perhatikan semuanya. Yuk. Tadi kasusnya seperti apa? Perhatikan dulu. Silakan. Yuk. Ya, silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sebuah kampung, warga rutin melaksanakan kerja bakti membersihkan jalan dan trotoar. Namun, akhir-akhir ini banyak warga tidak mau ikut serta dengan alasan sibuk atau merasa tidak mendapatkan manfaat langsung. Akibatnya, hanya sebagian kecil warga yang bekerja sehingga lingkungan menjadi kotor dan sampah tersebar, hingga menimbulkan banjir. Hal ini menimbulkan perselisihan antar warga. The Bluetooth device is ready to pair. Dan ada pula yang menegur warga yang malas. Suasana yang biasanya rukun mulai renggang. Padahal kerja bakti seharusnya menjadi wujud kesatuan dan gotong royong. The Bluetooth device is connected successfully. Hai, aku Roni. Salam kenal semuanya. Kalian tahu apa gambar bajuku ini? Ya benar, itu adalah lambang Pancasila. Kamu lakukan sebagai pelajar. Aksi nyata yang akan saya lakukan adalah menyampaikan kampanye pergerakan
Ini ya yang diperagakan oleh kelompok C. Jadi mereka bagaimana melakukan kampanye membuang sampah ya. Di samping yang lain ada banyak ini perselisihan antar warga, mereka melakukan kampanye. Silakan dilanjutkan. Sudah beres? Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat semuanya. Ya, terima kasih ya untuk kelompok C yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Yang terakhir silakan kelompok D ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok D akan membahas kandung isi dua lisan. Ya, yang lain kita perhatikan. Kepala desa NKM-nya dapat mengadakan piala dengan lega. Padahal sebagian besar warga pembangunan yang lebih mendesak adalah kebaikan urbanisasi untuk sawah mereka yang terlibat dari akibat sepihak tersebut menjadi terjadi dari karena kegunaan mereka tidak diperhatikan beberapa warga bahkan mulai kehilangan kepercayaan pada masyarakat. Ya. Jika kamu berada di sebuah tempat senjata yang bisa kamu lakukan sebagai pelajar, aksi nyata yang akan saya lakukan sebagai pelajar yaitu menulis saran yang membangun pendidikan pada Indonesia tanpa tentang pentingnya melakukan lebih dahulu bersama warga apabila melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dana desa. Boleh diperlihatkan dulu. Nah, ini ya. Jadi mereka membuat sebuah tulisan yang disampaikan ke media sosial. Boleh dilihat seperti apa bunyinya? Kepada aparat desa, kami perwakilan pelajar hendak yang bermusyawarah terlebih dahulu bersama perwakilan desa terpilih dalam mengambil sebuah keputusan yang menyangkut dana desa. Kiranya bisa mengambil kebijakan yang mengharapkan kepentingan bersama. Ya. Sekian studi kasus dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan. Semuanya sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya ya. Semuanya hebat dari mulai kelompok A, B, C, D, ih keren semuanya ya. Jadi Ibu harapkan kalian bisa menerapkan dari hasil studi kasus ini kalian bisa lebih aktif lagi nanti. Seperti apa penerapannya ya dalam kehidupan sehari-hari itu ya. Nah, berarti pembelajaran kita kali ini udah beres nih sampai diskusi, tapi nah, kira-kira apa sih sila yang paling sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian? Ada nggak dari kelima sila? Yang mana? Kalau Dini yang ketiga. Kalau Mustafa kelima. Keempat, kenapa keempat Putri? Oh itu katanya kalau sila keempat itu susah bermusyawarah karena banyak perbedaan mungkin ya. Karena kan setiap orang punya keinginan masing-masing ya. Nah, kadang sulit menyatukan keinginan ya. Inginnya A, yang ini inginnya B. Nah, ketika di musyawarah pun masih ada suka kesulitan ya. Berarti itu mungkin kesulitan Putri ya di sila yang keempat ya. Nah, nanti boleh semakin kita sering melakukan diskusi nih solusi dari Ibu ya. Dari hati ke hati dibicarakan seperti apa masalahnya, opininya seperti apa, nanti diambil keputusan yang lebih baiknya bagaimana ya. Nah, tadi kalau untuk Dini sila berapa Din yang sulit? 3. Kenapa sila ketiga? Banyak orang yang mengutamakan kepentingan sendiri. Wah, iya ya, betul sekali. Banyak yang mementingkan diri sendiri. Nah, berarti egois ya. Nah, di situ berarti bagaimana nih cara penerapannya? Harus disadari ya. Nah, bahwa kita harus bersatu ya.
kalau di negara kita jangan membeda-bedakan, apalagi status sosial ya, kata ibu tadi, karena berbeda dengan kita ekonominya, nah kita tidak mau berteman. Nah jangan seperti itu ya, apalagi berbeda suku juga sama, jangan seperti itu ya. Kalau tadi sila berapa yang kesulitan? Satu lagi tadi Mustafa sila kelima, keadilan sosial. Kenapa? Merasakan apa kesulitannya di dalam itu, sila yang kelima? Merasa tidak adil. Merasa tidak adil. Dalam hal apa? Di rumah apa di sekolah apa di mana? Di rumah. Iya, berarti Mustafa pernah merasakan ketidakadilan di rumah. Nah, bagaimana solusinya? Nah, nanti boleh bermusyawarah dengan orang terdekat ya, dengan ibu, dengan bapak, nanti didiskusikan, disampaikan apa yang menjadi ketidakadilan di rumah ya. Nanti boleh curhat ya sama orang tua ya, nanti biar Mustafa tidak kesulitan lagi ya, tidak merasa saya itu merasa tidak adil nih dengan kakak misalnya atau dengan adik. Nah itu dibeda-bedakan dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan kesulitan itu ada solusinya nanti. Semakin sering kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka akan meminimalisir ya kesulitan tersebut ya. Jadi kita akan merasakan rukun dan damai ya. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih ya. Baiklah. Yuk semuanya di sini Ibu tadi kita sudah melakukan diskusi. Nah, kita speaking dulu ya biar tidak bosan ya. Simak nih. Ada tebak warna.
sikap jujur mengerjakan hasil evaluasinya ya, sesuai dengan kemampuan kalian ya. Nah, kalau yang ini tidak boleh bekerja sama ya. Ya, silakan kalian kerjakan. Ada yang belum? Oh ini. Ya, silakan dikerjakan sesuai tulisannya seperti ini, silakan ya. Lebih baik hasil sendiri ya. Silakan kerjakan. Ya, namanya jangan lupa sama kelasnya ditulis ya.
bagi kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Diaplikasikan ya, diamalkan ya, bisa ya, supaya menjadi pelajar yang beradab ya, yang cerdas ya, yang pintar, yang bisa memahami situasi dan kemudian menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut ya. Oke. Nah, anak-anakku, ini ada lembar terakhir ya. Ini namanya lembar refleksi ya. Jadi silakan diisi nanti bagaimana sih pembelajarannya ya, apakah menyenangkan atau tidak ya. Nah, Ibu ingin tahu kalau kita tadi belajar bagaimana. Nah ya, ini silakan diisi. Boleh dibantu jika ya. Oh, satu lagi. Silakan. Ini boleh ya, diisi refleksinya. Nah, hari ini saya belajar tentang apa? Nah, tulis. Kemudian, apakah pembelajarannya menyenangkan? Kita belajar sama Ibu? Menyenangkan. Kamu tidak? Tulis di sini ya. Terus apalagi hal yang sulitnya boleh dicatat ya. 1, 2, 3, berapa tadi? Satu lagi ya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan ya. Mustafa sudah? Boleh yang sudah Ibu pinjam? Nah, ini juga sama Ibu ya, Ibu juga ngisi refleksi ini. Suruh Ibu ya. Kalian juga
kira-kira nih ada pertanyaan tidak? Oh, tanya dulu dong. Tanya dulu. Kalau kiranya ada pertanyaan silahkan boleh bertanya. Sudah cukup. Sudah. Ya, itu ya. Jadi tadi kan kalian sudah, oh ya ibu lupa belum dibaca ini salah satu refleksinya dari kalian ya. Ibu baca dulu, boleh nggak salah satu? Boleh. Ya, ibu baca dulu ya, sebentar. Nih, ada yang lupa tadi. Nah, tadi yang evaluasi nanti akan diperiksa ya. Nah, ini dulu, berulang, bentar. Ada yang lupa ini. Refleksi harian nih dari ini nih, dari Egi. Nah, ya. Hari ini saya belajar tentang Pancasila. Oh, ya. Kemudian ditanya nih, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Cukup menyenangkan, ya. Kemudian, bagaimana menurutmu hari yang paling sulit? Wah, kalau Egi jawabnya tidak ada yang sulit. Nah, berarti Egi sudah bisa menerapkan nanti ya dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Pancasilanya. Yang ketiga ini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki cara belajarmu dengan cara lebih rajin katanya ya. Nah, ini yang terakhir, perubahan perilaku apa yang akan kalian lakukan setelah mempelajari nilai-nilai Pancasila? Nah, di sini Egi akan sering menerapkan sila ke-1 katanya, yaitu sering rajin sholat. Amin, tepuk tangan buat Egi. Oke, satu lagi nih, boleh ya, ibu pilih ya. Bentar. Oh, ini ada nih. Ini dari adik. Nah, ya. Dari adik. Hari ini saya belajar tentang Pancasila. Betul. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Nah, kemudian bagaimana menurutmu hari yang paling sulit? Tebak warna. Wah, ini ya. Pasti agak kesulitannya karena cepat-cepat jadi tebak warna katanya. Kemudian apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki cara belajarmu? Nah, belajar lagi. Nah, kalau adik jawabnya ya belajar lagi. Kemudian perubahannya menghormati yang berbeda suku dan agama ya. Nah, itu tadi hasil refleksi, nanti akan ibu sisanya akan ibu baca di rumah ya. Nah, ibu ucapkan sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah memperhatikan apa yang ibu sampaikan ya. Tadi ada yang masih ingat tentang apa tadi? Bab berapa? Bab 2 tentang penerapan nilai-nilai Pancasila ya. Baiklah, kalau begitu mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita ya, untuk kita semua di sini. Nah, ibu harapkan juga kalian sehat nanti ya di pertemuan yang berikutnya ya. Bentar, ibu bereskan dulu ini hasil-hasil pekerjaan kalian. Nanti ibu akan nilai siapa yang paling bagus nilainya ya. Nah, siapa di siswa yang menunjukkan peningkatan. Nah, kemudian siapa yang perlu didampingi nanti sama ibu ya. Nah, itu dilihat nanti di hasilnya ya. Sama dengan yang evaluasi juga ya. Yang evaluasi nanti kalian akan ibu nilai ya. Kira-kira dari berapa tadi, berapa soal? Berapa coba? 15 soal. Ada yang betul semua tidak? Nanti akan ibu cek. Nanti yang misalnya ada yang salah atau kurang, nah ya nanti akan ibu nilai siapa yang kurang, siapa yang nilainya bagus, yang kurang nanti diperbaiki ya, belajar lagi yang
rajin ya. Nah untuk kedepannya juga diskusinya lebih dikompakkan ya, untuk lebih percaya diri ya. Nah baiklah, mungkin dicukupkan sampai di sini pembelajaran hari ini ya. Ibu mohon dimaafkan apabila ada kekurangan, ada salah-salah kata ya. Kepada kalian dimaafkan tidak? Dimaafkan. Terima kasih ya. Baiklah, kita siap-siap pulang ya. Nah, siap, coba rapikan dulu ah, ibu pengen lihat dulu yang rapi. Belum rapi. Siap. Bentar. Ibu pengen lihat dulu kerapihannya ya. Yo, yang rapi dulu. Boleh nggak ibu kasih pertanyaan? Boleh. Yang bisa jawab acungkan tangan. Ya, siap ya. Ada 2 saja dibuka. Pertanyaan pertama. Coba, ini bunyi sila keberapa? Kerapian yang dipimpin oleh Hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Bisa ternyata ya. Nah, sekarang tebak gambar lambang ya. Coba nih. Satu lagi, siap-siap. Sila ke 1, gambar lambangnya apa? Bintang. Bagus. Mau ditambah lagi? Mau. Satu lagi, siap, boleh. Coba lebih cepat lagi ya. Siap. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang merumuskan undang-undang ya? Soekarno. Selamat ya. Sudah bisa menjawab. Oke, bagus. Alhamdulillah ya. Ternyata anak-anak itu semua hebat ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Ya, baiklah. Yuk kita sama-sama ya. Untuk udah disiapkan semuanya ya. Oke, duduk yang rapi dulu ah. Duduk yang rapi ya. Siap. Ya, tidak ada yang mengobrol, mulutnya dikunci. Ya, mulutnya dikunci, duduknya yang rapi, nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya. Oke. Nah, oke, sudah tertib nih, boy. Silakan Mustafa untuk memimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, sikap bersalah.